Hari Senin terakhir tahun 2024 diawali dengan situasi runyam. Seorang pria berinisial MT alias Ais berulah di jembatan gantung Cengkareng. Pria 20 tahun tersebut pukul 8 pagi tadi tiba-tiba menghentikan laju bus Transjakarta sambil membawa-bawa sangkur. Karena membuat rusuh, warga pun melapor ke polisi. Sejumlah polisi yang mencoba menangkap Ais dibuat repot. Ais terus mengacung-acungkan sangkurnya dan menyerang polisi terdekat. Ia juga tak takut saat polisi menodongkan pistol. Setelah beberapa saat barulah polisi menangkap Ais. Ternyata Ais dalam pengaruh alkohol. Ada seorang pria membawa senjata tajam menghalang-halangi mobil di jalur busway dan pelakunya saat ini sudah kita amankan. Untuk motifnya sendiri apa tuh, Dan, kalau boleh tahu? Untuk motifnya masih kita dalami, tetapi yang pasti pelaku dalam keadaan mabuk minuman keras. Polisi sempat melakukan tes urine untuk mendeteksi kadar narkoba di tubuh Ais. Namun hasilnya nihil dan Ais disebut murni mabuk karena alkohol. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Seperti biasa sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda tentunya lebih berisi. Bersama saya, Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Diduga tengah mabuk lem, seorang remaja ditemukan terbakar di sebuah gardu listrik milik PLN di Jalan Muhammad Yamin, Makassar, Sulawesi Selatan. Warga menemukan korban berusaha keluar dari sela pintu besi gardu listrik dalam kondisi badan terbakar, diduga akibat dari sengatan listrik. Korban berhasil dievakuasi ke rumah sakit usai warga berupaya memadamkan api yang membakar badannya. Diduga korban menyalahgunakan gardu yang tidak terkunci untuk tempat mabuk lem. Sebelumnya terdengar letusan dari dalam gardu listrik diiringi pemadaman. Suara letusan dari? Di dalam listrik. Oh, dari gardu listrik itu? Dari gardu listrik? Gardu. Iya. Ada percikan api atau seperti apa? Terbakar di dalam. Oh, terbakar. Sempat terbakar. Ini terbakar semua. Angin. Oh, di bagian tangan, kaki. Semua badan. Oh. Sementara ditarik, ini menyala. Api. Iya. Oh. Seorang oknum polwan berpangkat bribka di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun. Polisi akan segera memeriksa oknum polisi tersebut untuk mengetahui konstruksi kasus dugaan penganiayaan ini. Siapa? Seorang oknum polwan di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun. Pelaku juga sempat merebut handphone anak korban yang merekam aksi penganiayaan dan berhasil menghapus rekaman video tersebut. Sementara itu pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan rencananya Bribka RH akan dipanggil untuk dimintai keterangannya pada hari ini. Oknum polisinya belum kami periksa, tapi rencana nanti hari Senin kita periksa. Korban kemarin sudah kami panggil untuk melakukan pemeriksaan, cuma kemarin si korban masih sakit jadi belum bisa datang. Tapi kami rencana akan melakukan pemeriksaan di rumahnya. Korban pun mengalami luka akibat kejadian penganiayaan ini. Sejumlah warga di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat disiram air keras oleh seorang warga. Di antara ke-6 korban adalah istri dan 2 anak tiri pelaku. Sebanyak 6 warga di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi menjadi korban penyiraman air keras oleh seorang pria parubaya. 6 korban langsung dilarikan ke rumah sakit. 2 di antara korban adalah istri dan 2 anak tiri pelaku. Usai kejadian, Kepolisian Sektor Nagrak dan Resort Sukabumi langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk menyelidiki motif dari penyiraman air keras tersebut.
Selain mengamankan pelaku yang bernama Gagan, 53 tahun, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sisa air keras dalam botol putih. Menurut Ketua RT setempat, kejadian ini diawali adanya cekcok keluarga pelaku yang berujung pada penyiraman air keras. Warga yang berusaha melerai juga justru terkena siraman air keras. 6 orang. 6 orang. Iya, yang plus satu anak itu cucunya itu 3 tahun apa 4 tahun gitu ya. Yang parah tuh 2 orang, si istri sama anak yang paling kecil tuh yang cowok. Parah itu. Sekarang lagi di rumah sakit. Akibat peristiwa ini, 6 orang mengalami luka bakar cukup serius, terutama anak tiri pelaku yang paling besar dengan kondisi luka bakar di sekujur tubuhnya. Kemudian saya melakukan pemeriksaan fisik, adanya luka bakar di daerah wajah ibu, punggung, badan, sama alat tangannya, alat geraknya, tangan kiri dan tangan kanan. Kalau dihitung secara teorinya itu luka bakarnya itu sekitar 45%, grade-nya grade 2 sampai grade 3. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan karena masih melakukan penyelidikan. Ya pemirsa, menjelang pergantian tahun 2025, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi Jakarta akan diguyur hujan ringan saat malam pergantian tahun baru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca yang akan terjadi pada malam pergantian tahun 2025 di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya Jakarta yang akan diguyur hujan ringan hingga sedang pada malam pergantian tahun. Prediksi cuaca ini berdasarkan pantauan hasil analisis atmosfer yang dilakukan oleh BMKG. Menurut Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati, perakiraan cuaca ini dilakukan untuk tanggal 31 Desember hingga 1 Januari 2025. Sehingga BMKG memastikan bahwa cuaca pada malam pergantian tahun insya Allah akan lebih kondusif. Insya Allah kalau tidak mendadak terjadi fenomena yang di luar prediksi, insya Allah pergantian tahun akan aman dari cuaca ekstrim. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga minggu pertama Januari 2025. Selain Jakarta yang diprediksi diguyur hujan ringan, Kota Bandung nantinya juga diprediksi diguyur hujan ringan hingga sedang saat malam pergantian tahun. BMKG juga mengatakan cuaca di Indonesia pada pergantian tahun 2025 akan relatif kondusif tanpa ada indikasi potensi cuaca ekstrim. Bagaimana? Presiden Prabowo tegas ingin berantas korupsi di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Elang Purbaya dan juga rekan Doni Permana serta Aziz Aryat. Doni dan Aziz, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Wah, masih semangat dong. Karena hari ini adalah hari yang spesial, jadi kita semua bertiga harus tetap semangat. Kalau saya tetap semangat karena sebelum orang liburan, saya udah liburan duluan. Waduh. Jadi kita, apalagi sebentar lagi akan tahun baru kan? Betul. Jadi udah ada ini, proyeksi kemana ke tahun baru? Tahun baru, jadi kita jalan-jalan di Jakarta aja. Luar biasa sekali Doni dan Aziz. Silakan Doni. Oke, baik. Erlang dan pemirsa. Viral di media sosial seorang pengamen mengancam dan merusak mobil warga di Kota Bandung, Jawa Barat. Insiden terjadi ketika korban sedang antri mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Soekarno-Hatta. Video viral menunjukkan seorang pengamen meminta paksa kepada pengemudi mobil di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Sungguh nekat, pengamen tanggung itu memukul-mukul jendela mobil diduga dengan cincin batu akik. Karena pengamen tidak sopan, pengemudi sempat keluar mobil dan memperingatkan pelaku. Situasi memanas hingga pengamen mengancam dan memecahkan kaca jendela mobil di samping pengemudi. Konfrontasi malam minggu kemarin disaksikan banyak orang karena terjadi saat korban antre mengisi bahan bakar. Sejumlah saksi juga menilai pengamen tersebut memang meresahkan karena sering meminta uang dengan tidak sopan. Ternyata habis ribut,
si yang punya mobil ngantri ngisi bensin, kemudian terjadi si pemuda itu memecahkan kaca mobil samping depan. Cuman persisnya saya nggak tahu, persisnya dipukul pakai apa, atau pakai tangan atau pakai apa, saya nggak tahu persis. Tahu-tahu si kaca sudah pecah karena korban di sini berhenti ngomong ke saya bahwa kaca mobilnya pecah. Polisi sektor Buah Batu segera menangkap si pengamen setelah korban membuat laporan atas kejadian yang menimpanya. Sementara itu pemirsa, aksi perampokan rumah warga di Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas. Polisi menangkap 2 perampok yang sempat melukai pemilik rumah dengan senjata tajam. Para pelaku menggasak uang tunai belasan juta rupiah untuk bermain judi online. Inilah aksi para perampok rumah warga di Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan yang terekam kamera pengawas. Para pelaku masuk ke rumah korban, membekap dan melukai pemilik rumah dengan senjata tajam setelah aksi mereka terpergok korban. Dari dalam rumah, pelaku menggasak uang tunai belasan juta rupiah untuk judi online. Usai mendapatkan laporan, tim Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel menangkap 2 pelaku di 2 lokasi berbeda. 1 pelaku ditembak di bagian kaki karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Kami Subdit 3 Jatanras Polda Sumsel, Unit 3, berhasil mengungkap dan menangkap pelaku. Kita kenakan pasal 363 dengan modus dia masuk ke rumah korban itu, rolling door itu sudah terkunci, dia bongkar, dia masuk, terpergok sama korban sempat dia tusuk tangannya, ada kena punggungnya sama bagian telinga korban, dan mengambil uang, ada uang modal korban itu di laci sekitar 13 juta atau 17 juta. Kita amankan 2 orang. Total pelaku berapa banyak? 2 orang? Ada 3 orang, 1 lagi masih kita lakukan pengejaran. Kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara 1 pelaku lainnya berhasil kabur dan masih dalam pengejaran petugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan terbakar. Pihak kampus mengatakan api muncul dari ruang staf sekretariat rektorat. Polisi yang datang ke lokasi segera menyelidiki penyebab kebakaran itu. Gedung kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Ciputat, Tangerang Selatan terbakar. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Terlihat asap hitam pekat keluar dari lantai 2 gedung rektorat. Sebanyak 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Dari penyelidikan sementara, kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari stop kontak di dalam gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Profesor Dr. Imam Subihi dalam keterangan usai pemadaman kebakaran mengatakan kebakaran kecil terjadi di ruang sekretariat rektorat lantai 2. Jadi sekretariat rektorat ya, lantai 2 gedung rektorat. Api diduga muncul sekitar pukul 6.30 dan merusak fasilitas administrasi perkantoran di areal sekretariat rektorat. Nah, berkat bantuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Kota Tangerang Selatan, serta kesiapan sistem protokol keselamatan internal kampus, api berhasil dipadamkan sepenuhnya hanya dalam 30 menit ya. Jadi pukul 7 sudah selesai. Nah, dalam pemadaman ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangsel itu mengerahkan sekitar 10 ya. 10 unit mobil pemadam kebakaran, lalu dibantu oleh para pegawai universitas sehingga kebakaran bisa dipadamkan dengan cepat kayak gitu. Insya Allah aktivitas di lingkungan kampus juga tetap berjalan normal, para pegawai, para dosen, juga mahasiswa bisa tetap beraktivitas seperti biasanya. Polisian Polres Tangerang Selatan, Banten masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Pasca terjadinya kebakaran, tim Inavis pun telah melakukan olah TKP. Hasilnya, tim membawa sejumlah barang bukti serta rekaman CCTV dari lokasi kejadian dan selanjutnya akan diperiksa oleh Puslap 4 Polri. Selain barang bukti, petugas juga meminta keterangan sejumlah saksi.
Ya pemirsa, aksi komplotan pencuri yang beraksi siang bolong di minimarket di Kota Makassar terekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial. Aksi komplotan pencuri datang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan helm terpantau kamera pengawas mencuri sejumlah coklat yang terpajang di rak minimarket di Jalan Latodeng, Pasewang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aktivitas karyawan toko yang sibuk melayani pembeli lain dimanfaatkan pelaku mengambil sejumlah barang yang terpajang di rak dengan dibantu satu rekannya yang memantau situasi. Sebanyak 6 coklat batangan senilai ratusan ribu rupiah berhasil dicuri. Dengan santainya, pelaku memasukkan barang hasil curian ke dalam tas yang dibawa pelaku. Pelaku sempat bertransaksi di kasir dengan satu produk belanjaan berupa minuman kaleng. Namun barang yang disimpan di dalam tas tidak ditunjukkan ke kasir. Karena lagi rame juga, Kak. Oh, lagi rame ya? Tidak bisa juga fokus sama satu titik, bilang dia terus mau diperhatikan. Tapi sempat curiga karena berdua masuk cuma satu barang dia beli. Kejadian pencurian berulang kali ini telah diadukan ke pihak berwajib guna ditindaklanjuti. Kita beralih ke berita lainnya. Pemirsa, pernyataan Presiden Prabowo Subianto di akhir tahun 2024 menarik perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memimpin pemerintahan yang bersih dan menjaga kepentingan rakyat Indonesia. Kepala negara pun meminta kepada seluruh aparat pemerintah untuk membersihkan diri dari praktik korupsi. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Di acara perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan pada Sabtu 28 Desember 2024 itu, Prabowo juga menjelaskan soal upaya penindakan korupsi dan menegaskan dirinya tidak memaafkan koruptor. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah, itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Lantas, bagaimana cara pemerintah memburu harta koruptor? Sementara itu, puluhan pemilik catering makanan di kota Kediri, Jawa Timur diduga menjadi korban penipuan seseorang agar dapat masuk menjadi supplier makan bergizi gratis program Presiden Prabowo Subianto. Gini loh, lek bener gini loh, uang itu dikasihkan siapa? Pak, uang itu dikasihkan siapa gitu loh? Kok lah dia Pak bener tau jawab. Sebagai ibu ibu. Lah, jelas kan ngono. Inilah suasana saat puluhan pemilik usaha catering makanan bersih tegang dengan seseorang yang mengatasnamakan Pokmas Manunggal Ciptoroso di rumah salah satu korban di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur.
Mereka menuntut agar uang 1 hingga 2 juta yang diminta oleh pelaku agar dikembalikan. Uang tersebut konon sebagai jaminan kesanggupan pemilik usaha catering makanan dalam memasok program makan bergizi gratis MBG program pemerintah pusat. Puluhan pemilik catering ini tergiur dengan ajakan bisnis tersebut lantaran dijanjikan ada kontrak selama 5 tahun. Bahkan para pengusaha catering tersebut bersedia membayar uang jaminan sebesar 1 juta sebagai bentuk kesanggupan mereka melayani 1000 kotak makan. Sampai berapa minggu gitu, terus ternyata ada harus bayar seribunya itu 1 juta. Pembayarannya itu apa katanya? Katanya untuk apa ya, perjanjian gitu loh. Jaminan bahwa ya jaminan bahwa kita sudah masuk ke kelompoknya. Siapa Bu? Itu kata Margareta, Ibu Margareta. Ibu Margareta langsung. Sementara penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega membantah adanya penarikan uang. Bahkan pihak Pokmas mengklaim pelaku bukan lagi anggota Pokmas Manunggal Cipto Roso. Tiba-tiba ada protes dari mitra-mitra kami, ada pungutan sebesar 1-2 juta rupiah. Padahal selama ini yang sudah kita lakukan, kita tidak pernah menarik apapun. Kesup itu kita nggak pernah menarik apapun. Nah, di sini ada oknum, nah, kita sudah tahulah oknum ini mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara bagaimana mengumpulkan sub-sub atau kemitraan program yang akan kita jalankan. Kita kan dalam rangka program menyambut makan gratis ini, program makan gratis dari Pak Prabowo. Jadi ada oknum yang memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan. Warga atau pengusaha catering diimbau waspada dengan modus penipuan dengan iming-iming dapat masuk menjadi supplier makan bergizi gratis program Presiden Prabowo. Ya pemirsa, ingin merasakan sensasi berbeda untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru? Cobalah kunjungi wisata Gatra Kencana yang terletak di Desa Bojong Nangka, Pemalang, Jawa Tengah. Destinasi wisata unik yang terletak di tengah sawah ini menyuguhkan perpaduan antara alam dan berbagai wahana yang memanjakan wisatawan. Gatra Kencana menawarkan pemandangan sawah hijau yang luas, menjadikannya tempat yang sempurna untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Udara yang segar dan suasana pedesaan yang tenang akan membuat pengunjung merasa nyaman dan rileks. Cukup membayar tiket masuk Rp7.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Pengunjung sudah dapat berjalan-jalan atau bersantai di tengah hamparan sawah sambil menikmati udara segar area persawahan. Selain itu, wisata ini juga menyediakan berbagai wahana seperti kolam terapi ikan yang memberikan manfaat untuk kesehatan kulit, serta kolam renang yang siap memanjakan para pengunjung. Untuk dapat menikmati wahana kolam renang, pengunjung dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000. Maka tak heran, wisata ini menjadi pilihan dari wisatawan untuk mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Wisatawan yang datang pun beragam, mulai dari dalam kota hingga luar kota. Sama anak, sama cucu. Baik pemirsa, berita tadi menjadi tanda berakhirnya program Cakrawala sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana. Dan saya Azariat. Serta saya Erang Purbaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Tetap semangat, selamat Tahun Baru, sampai jumpa dan wassalamualaikum.